Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Febrianti, NIM 1931411125 dari kelas 3D Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai sejarah. Yang akan saya jelaskan pertama kali adalah prasejarah. Zaman prasejarah. Prasejarah berasal dari istilah prehistori yang terdapat dari dua kata, yaitu pra dan sejarah, yang secara harfiah berarti zaman sebelum sejarah. Zaman ini dapat diartikan pula sebagai zaman sebelum adanya tulisan. Oleh karena itu, zaman prasejarah juga dapat disebut dengan zaman Nirleka. Zaman prasejarah ini dibagi menjadi kedua bagian, yaitu zaman batu yang dibagi dalam periode Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum, dan zaman logam yang dibagi menjadi tembaga dan besi. Zaman batu Paleolitikum, zaman batu tua. Zaman batu ini merupakan zaman batu awal dari kehidupan zaman prasejarah, di mana pada zaman ini peralatan batu untuk menunjang kehidupan masih dibuat secara kasar oleh manusia. Zaman ini berlangsung sekitar 600.000 tahun sebelum Masehi atau pada akhir zaman Pleistosen. Sesuai dengan zamannya, kehidupan zaman ini masih sederhana. Manusia hidup berkelompok 10-15 orang. Mengenal api baru sebatas untuk senjata bertahan hidup dan menakuti hewan buruan. Zaman ini dikenal istilah kehidupan nomaden dan berpindah-pindah tergantung di mana sumber makanan atau buruan berada. Sehingga cara hidup manusia pada zaman itu hanya berburu dan mengumpulkan makanan atau food gathering. Kehidupan pada zaman ini juga belum nampak adanya hunian. Adapun alat yang digunakan kurang lebih seperti gambar di sini. Batu Mesolitikum atau zaman batu tengah, kehidupan sudah mulai berkembang, manusia sudah mengenal sistem masyarakat dan tidak lagi tinggal berkelompok. Tempat tinggal mereka sudah menetap di sebuah hunian rumah panggung sederhana atau tetap di gua. Manusia juga sudah mengenal cara bercocok tanam dan bagaimana pembagian tugas dalam sosial, misalnya laki-laki berburu dan wanita memasak. Selain itu, zaman ini sudah mengenal kesenian seperti musik dan beberapa peninggalan seperti lukisan di dinding gua dan sebagainya. Neolitikum, zaman batu muda. Zaman ini sudah berkembang pesat, tidak lagi bergantung dari berburu dan mulai mengembangkan cara bercocok tanam, berternak, dan sejenisnya. Kehidupan pada zaman ini juga mulai berkembang dengan hilangnya budaya nomaden dan diganti dengan penghuni tetap pada suatu tempat. Adapun peninggalan dari zaman Neolitikum yaitu kain tenun, gerabah, baju, tembikar, dan perhiasan. Zaman batu Megalitikum, perkembangan dari zaman batu yang berelasi dengan kehidupan ritual keagamaan. Zaman ini bebarengan dengan zaman Neolitikum yang menghasilkan bukan hanya alat, namun juga berkenaan dengan upacara keagamaan dan kepercayaan orang zaman itu. Kalian dari zaman Megalitikum ada waruga, dolmen, sarkofagus, punden berunda, peti kubur batu, dan arca. Jenis manusia pada zaman prasejarah ada Meganthropus erectus dengan ukuran yang besar dan paling primitif, ditemukan oleh von Koetsweg pada 1936 dan 1941 di Seragen. Manusia ini hidup 1-2 juta tahun sebelum Masehi. Kemudian ada Pithecanthropus yang ditemukan oleh von Koetsweg pada tahun 1939 di Sangiran. Pithecanthropus terbagi menjadi Pithecanthropus mojokentensis, Pithecanthropus erectus, dan Pithecanthropus soloensis. Kemudian ada Homo atau manusia modern ditemukan oleh von Retzstein, merupakan manusia yang paling baik dan berkembang dibanding dua jenis lainnya, yaitu Homo soloensis dan Homo wajachinensis. R.P. Suroso pada tahun 1970, beliau menyatakan zaman prasejarah dibagi menurut pendekatan sosial ekonomi, yakni pertama zaman berburu dan mengumpulkan makanan, kedua zaman pertanian atau bercocok tanam, ketiga zaman perundagian. Adapun teknologi dan budaya yang berkembang pada zaman ini dicontohkan. Pertama, kebudayaan Ngandong. Von Koetsweg pada tahun 1934 menemukan alat tulang tanduk dan kapak genggam batu.
Kebudayaan Pacitan. Pada 1935 di Pacitan, tepatnya di Desa Punung, ditemukan alat batu zaman Paleolitikum. Kebudayaan Sampung. Penemuan pada tahun 1928 sampai 1932 di Goa Lawa di dekat Sampung, yaitu tulang dan jarum. Selanjutnya adalah kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia. Pada zaman dahulu, masyarakat kuno Indonesia telah mengenali sistem pemerintah yang berbentuk kerajaan. Indonesia pada saat itu menjadi jalur strategis pelayaran dan perdagangan. Adalah salah satu faktor dari pedagang, membawa masuk aliran Hindu-Buddha yang diawali oleh pedagang Cina yang menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Indonesia. Kutai adalah salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Keberadaan kerajaan tersebut diketahui berdasarkan sumber berita yang ditemukan, yaitu berupa prasasti berbentuk yupa. Kerajaan Kutai mengalami keruntuhan disebabkan oleh tewasnya raja terakhir Kutai Martadipura yang kalah memperebutkan kekuasaan dari kerajaan Kutai Kartanegara di bawah pimpinan Aji Pangeran Anom Panji Mandapa. Beberapa peninggalan kerajaan Kutai yaitu Ketopong Sultan, Kalung Jiwa, Kura-kura Emas, Prasasti Yupa, dan sebagainya. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Jaya Singawarman yang datang dari India setelah kalah berperang di sana. Pemerintahan yang paling terkenal adalah pemerintahan Punawarman. Adapun peninggalan dari kerajaan Tarumanegara yaitu Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Ciangdiang, Munjul, Prasasti Ciareunten, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Jambu, dan Prasasti Awi. Kalingga pertama kali muncul di pantai utara Jawa Tengah pada abad ke-6 bersama Kutai dan Tarumanegara. Kerajaan ini bercorak Hindu-Buddha, ratunya yang terkenal bernama Ratu Sima. Sriwijaya dan Majapahit. Raja pertama Sriwijaya adalah Dapuntan Hyang Srijaya Naga. Abad ke-7 hingga 14, Sriwijaya berkembang sangat pesat. Sekitar 670 Masehi, Itisung mengunjungi ibu kota Palembang untuk kunjungan studi. Berdirinya Majapahit berkat Raden Wijaya dengan memanfaatkan kedatangan Cina. Kerajaan Islam yaitu Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Raja pertama kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik As-Saleh. Peninggalannya berupa dirham, nisan Sultan Malik As-Salih, Cakradungo, dan stempel dan lainnya. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama yang ada di Jawa. Raja Demak yang pertama adalah Raden Patah. Peninggalan kerajaan Demak berupa Masjid Agung Demak, Pintu Bledek, situs kolam wudhu, dan lainnya. Kerajaan yang lainnya yaitu Mataram, Pajang, Singosari, Pajajaran, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah penjajahan Indonesia di masa politik etis dan kolonial. Pada masa ini adalah era di mana Nusantara dikuasai oleh bangsa asing untuk berebut sumber daya dan kekuasaan. Politik etis berakar pada masalah kemanusiaan dan sekaligus pada keuntungan ekonomi. Masa penjajahan Indonesia tidak langsung dimulai ketika orang-orang Belanda pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara pada akhir abad ke-16, tetapi sebaliknya, melalui proses penjajahan oleh Belanda merupakan proses ekspansi politik yang lambat, bertahap, dan berlangsung selama beberapa abad sebelum mencapai batas-batas Indonesia seperti sekarang. Selama abad ke-18, VOC menetapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dalam politik di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kerajaan Mataram. Pada abad ke-18, mulai mengembangkan minat untuk campur tangan dalam politik pribumi di Pulau Jawa demi meningkatkan kekuasaan pada ekonomi lokal. Sistem pemerintahan kolonial Belanda di Jawa adalah sistem yang direct maupun dualistik bersamaan dengan hierarki Belanda. Ada hierarki pribumi yang berfungsi sebagai perantara antara petani Jawa dan layanan sipil Eropa. Bagian atas struktur hierarki pribumi ini terdiri dari para arsitokrasi Jawa, sebelumnya para pejabat yang mengelola kerajaan Mataram. Meningkatnya dominasi Belanda atas Pulau Jawa tidak datang tanpa perlawanan ketika pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk membangun jalan di tanah yang dimiliki Pangeran Diponegoro. Ia memberontak dengan dukungan mayoritas penduduk di Jawa Tengah dan ia menjadikannya perang jihad.
Perang ini berlangsung tahun 1825 sampai 1830 dan mengakibatkan kematian sekitar 215.000 orang, sebagian besar orang Jawa. Tapi setelah Perang Jawa selesai dan Pangeran Diponegoro ditangkap, Belanda jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Diputuskan bahwa Jawa harus menjadi sumber pendapatan utama Belanda, dan karena itu Gubernur Jenderal Van den Bosch mendorong dimulainya era tanam paksa. Dengan cara inilah Belanda memonopoli perdagangan komoditi ekspor di Jawa. Terlebih lagi pihak Belanda lah yang memutuskan jenis dan jumlah komoditi yang harus diproduksi oleh para petani Jawa secara umum. Ini berarti bahwa para petani Jawa harus menyerahkan 1/5 dari hasil panen mereka kepada Belanda. Sebagai gantinya, para petani menerima kompensasi dalam bentuk uang dengan harga yang ditentukan Belanda tanpa memperhitungkan harga komoditi dan pasar dunia. Pada tahun 1870, kelompok liberal Belanda memenangkan kekuasaan di parlemen Belanda dan dengan sukses menghilangkan beberapa ciri khas sistem tanam paksa. Sehingga muncullah politik etis dan nasionalisme di Indonesia yang menguntungkan pribumi. Pada awal abad 20, Belanda menerapkan politik etis sebagai wujud hutang kehormatan bangsa Hindia Belanda. Politik seakan senantiasa menimbulkan gejolak dimanapun ia berada. Hasilnya pun tak selalu menguntungkan masyarakat. Di satu sisi, gejolak politik juga tidak melulu merugikan masyarakat. Latar belakang politik etis, dikenal dengan sebutan politik balas budi, adalah suatu gagasan yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Balas budi dipandang sebagai hal yang harus ditunaikan karena setelah sekian waktu lamanya Belanda memperoleh keuntungan dari tanah Hindia Belanda, sedangkan rakyat pribumi boleh dikatakan menderita kesengsaraan. Salah satunya adalah akibat adanya tanam paksa. Ada perselisihan paham yang melatar belakanginya. Ada konflik antar golongan humanis dan golongan liberal di parlemen Belanda, meski pro dan kontra senantiasa menyelimuti. Pada 17 September 1901, dalam pidatonya Ratu Wilhelmina I mengungkapkan bahwa Belanda memiliki kewajiban untuk membayar hutang budi kepada Hindia Belanda. Adapun ide politik etis diwujudkan ke dalam 3 hal. Pertama, edukasi. Kedua, irigasi. Ketiga, transmigrasi. Adapun dampak politik etis bagi Indonesia. Pertama, dibangunnya infrastruktur, contoh bendungan. Kedua, masyarakat perkotaan yang semakin modern. Ketiga, edukasi yang melahirkan 2 kelompok, kelompok terpelajar dan kelompok fungsional. Materi selanjutnya adalah perjuangan menuju kemerdekaan. Perjuangan Indonesia dalam mencapai kemerdekaan harus melalui beberapa penjajahan oleh bangsa asing. Setidaknya dalam kisaran waktu tahun 1945 sampai 1955, bangsa Indonesia mencapai puncak perjuangan kemerdekaannya. Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia diawali dengan penjajahan oleh bangsa Portugis. Belanda berhasil menjajah Indonesia sekitar 3,5 tahun. Kemudian datanglah bangsa Jepang untuk menggantikan penjajahan bangsa Belanda dengan sebuah perjanjian. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Perjuangan bangsa Indonesia sampai pada terbentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Dapat disebut juga dengan Dokuritsu Zumbi Tosakai. Badan ini resmi pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Saiko Sishikan. Badan tersebut dibentuk untuk tujuan mempersiapkan usaha-usaha dalam rangka untuk meraih kemerdekaan negara Indonesia. BPUPKI melaksanakan tugasnya dalam 2 masa persidangan. Pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juli 1945 dan yang kedua dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 1945. Tidak lama BPUPKI diganti oleh PPKI sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI melaksanakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 di jam 11.30 di Gedung Pejomban. Yang kedua dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 1945 pukul 10 sampai 11.25. Rapat dilanjutkan pada pukul 11.43 sampai 12.44. Sebelum dilakukan perumusan proklamasi, ada peristiwa yang melingkupinya. Yang pertama adalah penyerahan Jepang terhadap sekutu.
Setelah penjajahan yang dilakukan bangsa Jepang terhadap Indonesia, akhirnya mereka takluk di tangan sekutu dengan terjadinya bom Nagasaki dan Hiroshima, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1945 untuk kota Hiroshima dan 9 Agustus 1945 pada kota Nagasaki. Lebih dari 14.000 penduduk setempat menjadi korban ledakan bom tersebut. Peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Radiman kembali ke tanah air, diamankan oleh golongan muda yaitu Sultan Syahrir. Inilah yang menjadikan peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Penculikan ini bertujuan untuk mencegah kedua tokoh tersebut terpengaruh oleh Jepang dan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Selanjutnya adalah proses perumusan teks proklamasi. Peristiwa Rengas Dengklok berhasil menggugah pendirian dari Soekarno dan Muhammad Hatta. Gejolak dan desakan dari golongan muda masih terus terjadi dan akhirnya diadakan pertemuan PPKI di rumah Laksamana Maeda, Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang. Rumah beliau menjadi tempat paling aman untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan teks proklamasi yang dihadiri oleh pihak dari golongan tua dan golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan dihadiri oleh para tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia dan juga seluruh rakyat Indonesia. Upacara teks proklamasi dilakukan di kediaman Soekarno tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat itu bertepatan dengan hari Jumat Legi dan bertepatan dengan bulan puasa umat Islam. Penyebaran berita kemerdekaan di Pulau Jawa sendiri dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Naskah proklamasi pada hari itu juga telah tiba di tangan kepala bagian radio dari kantor Dumai. Ia menerima naskah tersebut dari seorang wartawan bernama Syahrudin. Kemudian Syahrudin mengutus untuk menyiarkan ke seluruh penjuru Indonesia perihal kemerdekaan ini. Hampir seluruh harian di Jawa pada 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Harian Suara Asia di Surabaya merupakan koran pertama yang memuat berita proklamasi. Adapun dukungan dari kemerdekaan Indonesia yaitu Rapat Ikada. Salah satu dukungan rakyat Indonesia adalah rapat raksasa di lapangan Ikada. Sejak saat itulah muncullah masa Orde Baru yang digunakan hingga saat ini. Selanjutnya adalah Indonesia dan potensinya. Indonesia adalah negara Asia Tenggara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa dan oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta terletak di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan adanya 17.504 pulau. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan 2/3 luas lautan lebih besar daripada daratan. Hal ini terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia kurang lebih 81.000 km yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Data World and Agriculture Organization di 2012, Indonesia pada saat ini menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dalam produksi perikanan di bawah Cina dan India. Selain itu, perairan Indonesia menyimpan 70% potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia. Mengutip dari Kemendikbud RI, potensi sumber daya alam Indonesia adalah hutan, lautan, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Indonesia adalah hutan terluas ketiga di dunia. Luas hutan Indonesia sekitar 99 juta hektar yang membentang dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur. Hutan Indonesia mengalami kerusakan sekitar 610,375,92 hektar per tahun dan tercatat sebagai tiga besar di dunia. Laut Indonesia, laut akan kaya jenis ikan, sumber daya alam laut berupa biolaut, tambang minyak lepas pantai dan pesisir
pasir besi. Potensi ikan laut Indonesia mencapai 6 juta ton per tahun. Potensi laut Indonesia berada di urutan keempat pada 2009 di dunia. Minyak bumi adalah cairan kental coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar yang terdapat pada lapisan teratas dari beberapa area kerak bumi. Minyak bumi juga sering digunakan sebagai bahan bakar listrik di Indonesia. Gas alam di Indonesia sangat banyak. Diperkirakan cadangan gas alam Indonesia sekitar 2,8 triliun meter kubik. Cadangan gas alam Indonesia hanya 1,5% dari cadangan gas alam dunia. Sumber daya alam berupa gas alam sebesar itu menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor gas alam terbesar di dunia. Batu bara adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuhan yang mati yang tertimbun selama jutaan tahun. Negara Indonesia adalah penghasil batu bara terbesar kelima di dunia. Indonesia menjadi negara pengekspor batu terbesar di dunia karena masih minimnya pemanfaatan batu bara di luar negeri. Sektor pariwisata diumumkan oleh WTTC bahwa Indonesia merupakan negara pertumbuhan pariwisata tertinggi nomor 9 di dunia. Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Pada tahun 2009, pariwisata meliputi urutan ketiga dalam penerimaan devisa setelah komoditis minyak dan gas bumi, serta minyak kelapa sawit. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar dan berpenduduk terbanyak di dunia. Pantai-pantai di Bali, tempat menyelam di Bunaken, Gunung Rinjani di Lombok, dan berbagai taman nasional di Sumatera merupakan contoh tujuan wisata alam di Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali ragam budaya, baik dari baju adat, lagu daerah, ras, suku, bahkan bahasa. Keragaman budaya Indonesia ini disebabkan karena faktor geografis dan letak Indonesia merupakan jalur dari perdagangan dan pelayaran. Indonesia terdiri dari 656 suku bangsa dengan bahasa lokal 300 macam. Di Indonesia terdapat 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Walaupun banyak kebudayaan di Indonesia, tetapi Indonesia tetaplah satu, seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sekian dari saya, apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.